Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Irawan, mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah jaringan komputer. Mohon bimbingannya kepada Bapak Tutor apabila dirasa saya melakukan kesalahan di tengah penjelasan ataupun di tengah praktik. Terima kasih. Alat dan bahan yang akan saya pakai untuk melakukan praktik pembuatan kabel string ini, pertama ada kabel UTP, di mana kedua ujungnya masih utuh, belum saya kelupas sama sekali. Ada crimping tool, ini alat untuk memotong kabel, juga untuk mengunci konektor RJ45. Lalu ada LAN tester, dan juga ada 2 buah konektor RJ45 yang akan saya siapkan. Ini adalah 2 buah konektor RJ45 yang akan digunakan untuk menghubungkan kabel. Kabel strike sendiri itu memiliki urutan warna putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan juga putih coklat-coklat. Di mana kabel strike digunakan untuk menghubungkan suatu device yang berbeda, contohnya komputer dengan switch ataupun komputer dengan hub. Lalu saya akan segera melakukan praktik. Yang pertama, mengelupas kabel menggunakan crimping tool, dan nantinya akan memisahkan masing-masing kabel kecil yang ada di dalamnya. Di sini saya akan kelupas sedikit agak panjang, digunakan untuk memudahkan pemisahan kabel. Di dalamnya seperti ini, ada kabel-kabel kecil lain yang harus kita uraikan, dan nanti kita susun sesuai dengan warnanya. Sudah saya uraikan, tinggal saya susun. Untuk warnanya itu putih oranye-oranye, putih biru hijau, maksudnya putih hijau biru. Putih hijau biru terlebih dahulu, baru setelah itu putih biru hijau, dan yang terakhir putih coklat-coklat. Di sini saya coba rapihkan, luruskan terlebih dahulu agar memudahkan ketika memasukkan ke dalam konektor RJ45. Selanjutnya, lakukan pengukuran. Jadi, nanti sip kabel ini tuh akan dipotong agar tidak terlalu panjang, karena ini terlalu panjang. Setelah menemukan ukuran yang pas, dipotong menggunakan crimping tool. Harus agak hati-hati ketika penggunaan crimping tool, karena pisaunya cukup tajam dan bisa melukai jari. Disusun ulang karena tiba-tiba menjadi berantakan. Setelah warnanya terurut, lanjut masukkan ke dalam konektor. Harus hati-hati memasukkannya karena lubang yang ada di dalam konektor ini itu cukup kecil.
Dan apabila kita melakukan kesalahan, lalu kita mengunci konektor dengan kabelnya menggunakan crimping tool, maka nggak bisa direvisi. Jadi harus kita ulang dari awal lagi, potong kabelnya, ganti konektornya. Karena konektor RJ45 seperti ini tuh hanya dipakai satu kali saja. Karena di sini ada penguncinya yang berbentuk kuningan. Maaf, maksudnya berwarna kuning. Itu tuh penguncinya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dan nggak kita cek gitu, nggak kecek, jadi kita harus memotong si kabelnya. Saya sudah selesai memasukkan ke dalam konektor, tapi belum saya kunci, karena harus saya cek ulang apakah kabelnya masih sesuai warnanya atau sudah berantakan. Takutnya malah berantakan ketika proses memasukkan. Dan ya, berantakan. Jadi saya cabut lagi, saya susun ulang. Gak apa-apa prosesnya lama, yang penting kabelnya itu sesuai gitu dan bisa kita pakai. Karena hal seperti ini cukup sering terjadi. Kita sudah menyusun sesuai, tapi ketika dimasukkan ke dalam konektornya, itu malah jadi berantakan. Ini baru sesuai. Ini sudah sesuai, pastikan juga si ujung kabelnya itu sampai nyentuh di ujung bagian ini. Kalau sudah, tinggal kita kunci menggunakan crimping tool. Agak sulit memasukkan. Ya, lepas. Kabelnya lepas dari konektornya. Paling diulang lagi memasukkan kabelnya. Jadi ketika memasukkan crimping, maaf maksudnya konektor ke crimping itu memang harus sambil dipegang ya. Ini resikonya, si kabelnya jadi tidak sejajar, harus dipotong ulang. Pertama kita kelupas dulu kabelnya. Saya kelupas agak panjang. Lalu kabelnya dipotong karena jadi tidak seimbang. Masih kurang seimbang. Dipotong sekali lagi. Biar ukurannya sama rata. Nah, ukurannya jadi sama rata.
tinggal disusun ulang. Putih, oren-oren, putih, hijau, biru, sepertinya saya harus mengulang dari awal karena jadi berantakan akibat dari terjatuh tadi. Sudah selesai, tinggal saya masukkan ke dalam konektornya. Semoga tidak terjadi kesalahan yang sama. Maaf, jadi berantakan lagi. Sudah sesuai, mencegah hal yang sama terjadi. Sebenarnya ini masih terlalu kepanjangan, tapi nggak apa-apa. Kita masukkan konektornya ke dalam pengunci. Agak susah, biasanya gampang. Nah, tinggal kita kunci sampai ada bunyi klik. Kadang berbunyi, kadang juga enggak. Ini saya lepas dulu. Soalnya ngelepasnya ternyata mudah. Satu sudah selesai, lakukan hal yang sama di ujung satunya lagi. Saya terakhir melakukan kegiatan seperti ini tuh di SMK kelas 12 ketika melakukan uji kompetisi. Dan saya gak tahu kalau ternyata perkuliahan juga ada yang kayak gini. Tapi ya saya bersyukur karena memang hal basic seperti ini bagian dari sistem informasi. Ini saya coba uraikan kembali agar lebih mudah.
Kabel yang kedua telah selesai, tinggal kita kunci lagi. Kedua ujung kabel telah selesai dirakit, dipasangkan juga dengan konektornya. Saatnya kita melakukan tes dengan LAN tester. Di sini masukkan ke salah satu port. Masukkan juga ke salah satu port. Baru dinyalakan. Indikator keberhasilan dari suatu kabel itu dilihat dari indikator lampunya. Jadi kalau semuanya nyala sampai angka 8, itu tandanya si kabelnya sudah benar. Dan ini menunjukkan si kabelnya benar jika kita melihat hasil dari LAN tester. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang cara pembuatan kabel strike. Terima kasih wabarakatuh.